dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan satu, penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang kita berikan. Andaikan jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Habib Bahar tersangka kasus berita bohong dan ditahan polisi. Pengacara ajukan penangguhan penahanan Habib Bahar Smith. Polisi ungkap kronologi Habib Bahar tersangka penyebaran berita bohong. Bahar Smith jadi tersangka kasus berita bohong. Pengacara innalillahi. Newsdetik.com. Habib Bahar tersangka kasus berita bohong dan ditahan polisi. Untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Habib Bahar bin Smith kembali masuk bui. Dia kembali dijebloskan ke penjara usai ditetapkan tersangka atas dugaan kasus penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Rangkaian penetapan Bahar menjadi tersangka ini bermula dari pelimpahan laporan polisi bernomor B6354-12-2021 SPKT PMJ 2021 yang dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda Jabar. Penyidik Polda Jabar kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan surat dimulainya penyidikan atau SPDP. Polisi melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan termasuk memeriksa sejumlah saksi hingga ahli. Terakhir, polisi memanggil Bahar untuk diperiksa di Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Pemeriksaan oleh tim gabungan ini dilakukan selama lebih dari 10 jam. Hampir berganti hari, polisi kemudian mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Bahar. Dari hasil pemeriksaan ini, polisi menaikkan status Bahar sebagai tersangka. Tak hanya Bahar, pemilik akun YouTube berinisial TR yang mengunggah video ceramah Bahar itu pun ikut jadi tersangka. Berdasarkan penyidik ditambah alat bukti yang sah serta didukung barang bukti, penyidik meningkatkan status hukum BS dan TR menjadi tersangka, ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rahman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Bahar dipersangkakan atas pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A Undang-Undang ITE Jo pasal 55 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bahar langsung dijebloskan ke bui. Penahanan terhadap Bahar dilakukan atas berbagai pertimbangan penyidik.
Penahanan tentunya penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif, kata Arief. Adapun alasan subjektif yang diambil penyidik lantaran dikhawatirkan Bahar melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, termasuk menghilangkan barang bukti. Alasan subjektif dikhawatirkan mengulangi tindakan pidana, dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, kata dia. Sementara itu alasan objektif pasal yang menjerat Bahar mengandung hukuman di atas 5 tahun penjara. Alasan objektif pasal-pasal itu hukuman di atas 5 tahun penjara, kata Arief. Bahar sempat berbicara mengenai kasusnya hingga kemungkinan ditahan. Hal itu disampaikan pemilik pondok pesantren Tajul Alawiyin itu sesaat sebelum menjalani pemeriksaan. Saya ingin menyampaikan, andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau saya nanti tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, ujar Bahar begitu turun dari kendaraan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Sebab kenapa? Karena saya dilaporkan secepat kilat, sedangkan masih ada penista-penista Allah, penista agama dilaporkan, tidak diproses sama sekali, kata Bahar menambahkan. Kasus ini bukan yang pertama kali dialami Bahar. Masih segar diingatan Bahar pernah dibuai atas kasus penganiayaan terhadap 2 remaja di Bogor. Dalam perkara itu Bahar divonis 3 tahun dan denda 50 juta rupiah atas perkara itu di tahun 2019. Setahun kemudian atau tepatnya pada Mei 2020, Bahar mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat. Namun Bahar disebut melanggar syarat asimilasi sehingga pembebasan bersyaratnya dicabut sehingga kembali dipidana dan dipindah ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Bahar tidak terima dengan pencabutan asimilasi itu dan menggugat ke PT UN Jakarta dan memenangkannya. Masih di tahun 2020, Bahar lagi-lagi tersangkut kasus penganiayaan. Dia menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online. Majelis hakim saat itu memvonis Bahar dengan hukuman 3 bulan penjara. Pada November 2021, Bahar dibebaskan. Baru 1 bulan menghirup udara bebas, Bahar lagi-lagi dijebloskan ke bui akibat ceramah berisi penyebaran berita bohong. Pengacara ajukan penangguhan penahanan Habib Bahar Smith. Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong oleh Polda Jawa Barat. Pengacara Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan. Kita langsung membuat surat penangguhan penahanan dilampiri surat jaminan kepada penyidik Polda Jabar, kata Ikhwan kepada wartawan Selasa 4 Januari 2022. Dia mengatakan surat permohonan penangguhan penahanan itu diajukan semalam dan diterima penyidik. Ikhwan mengatakan belum ada informasi lanjut terkait surat tersebut. Surat tersebut telah diterima penyidik, ujarnya. Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa penyidik Polda Jabar. Bahar ditetapkan tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dan ceramahnya. Dalam ceramahnya, Bahar kini telah ditahan. Fakta penyidikan dan pemeriksaan hari ini, penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti, sehingga penyidik meningkatkan status hukum BS menjadi tersangka, ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin 3 Januari. Arif mengatakan penyidik telah mengantongi bukti-bukti dugaan tindak pidana terkait kasus yang menjerat Habib Bahar. Polisi mengatakan Habib Bahar bin Smith ditahan untuk keperluan penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan, kata Arif. Pengunggah video ceramah Habib Bahar juga tersangka. Pengunggah video ceramah Habib Bahar di YouTube, TR, juga ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan penyidikan, ditambah alat bukti yang sah serta didukung barang bukti, penyidik meningkatkan status hukum BS dan TR menjadi tersangka, kata Arif. Selain pengunggah video ceramah Bahar Smith di Bandung, Jabar, TR juga diketahui sebagai pemilik akun YouTube tersebut. Sama seperti Habib Bahar, polisi juga memutuskan untuk menahan TR. Polisi ungkap kronologi Habib Bahar tersangka penyebaran berita bohong. Polisi menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramah di Bandung. Polisi turut mengungkap kronologi kasus hingga Bahar menjadi tersangka.
Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat pelapor di Polda Metro Jaya tanggal 17 Desember 2021 dengan nomor laporan B6354-12-2021 SPKT PMJ 2021. Laporan itu dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda Jawa Barat lantaran lokasi TKP berada di Jawa Barat. Belakangan diketahui penyebaran berita bohong itu dilakukan Bahar dalam ceramah di Bandung. Dilimpahkan ke Polda Jabar dengan pertimbangan hukum tentunya karena tempat kejadian perkara dan saksi-saksi mayoritas berada di wilayah hukum Polda Jabar, ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arif Rahman di Mapolda Jabar. Laporan tersebut berkaitan dengan penyebaran berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Hal ini sebagaimana pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Junto 45A Undang-Undang ITE Junto pasal 55 KUHP. Arif menuturkan pelapor berinisial TNA membuat laporan atas Bahar. Dia melaporkan tentang kegiatan ceramah Bahar pada tanggal 11 Desember 2021 di Margasih, Kabupaten Bandung. Berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong, kata Arif. Konten ceramah Bahar itu lantas diunggah ke YouTube oleh pemilik akun berinisial TR. Belakangan TR juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian di-upload atau ditransmisikan oleh TR ke akun YouTube yang kemudian disebar atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jabar, kata dia. Sebelumnya Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Bahar jadi tersangka usai menjalani pemeriksaan berjam-jam. Penetapan tersangka terhadap Bahar sendiri dinyatakan telah sesuai dengan hasil penyidikan dan pemeriksaan ditambah 2 alat bukti yang sah didapat oleh penyidik Polda Jabar. Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B 6354-12-2021 SPKT PMJ 2021. Bahar sendiri memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Dia datang sekitar pukul 12.15 WIB didampingi tim kuasa hukumnya. Bahar Smith jadi tersangka kasus berita bohong pengacara innalillahi. Pengacara Habib Bahar bin Smith buka suara terkait penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong. Pengacara Bahar, Ikhwan Tuan Kota, heran karena penetapan tersangka dianggapnya sangat cepat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, matinya keadilan. Betapa cepat proses hukum yang dijalani HBS Habib Bahar bin Smith. Dari SPDP cuma berjarak 2 hari, lanjut pemanggilan dan hari ini langsung tersangka dan ditangkap, kata Ikhwan kepada wartawan Selasa 4 Januari. Ikhwan menyinggung tindakan yang berbeda antara pengkritik pemerintah dengan yang tidak. Dia menyebut beberapa tokoh lain yang bebas dari proses hukum. Hal ini bila menjerat para oposan pengkritik pemerintah, sementara para penista agama bebas dan proses hukum. Deddy Siregar, Ade Armando, dan Permadi Arya meski sudah dilaporkan berulang-ulang tak tersentuh hukum, ujarnya. Pengacara Bahar lainnya, Aziz Januar, enggan menanggapi lebih jauh terkait penetapan tersangka tersebut. Dia hanya menyampaikan pesan Bahar. Pesan Habib Bahar Smith tadi untuk umat, lanjutkan perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar meski beliau di balik jeruji, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum.